Oke. Jadi di chapter 4 ini kita akan bahas yang namanya systematic literature review. Kemudian bagaimana susunan dari proposal penelitian, serta tentu saja bagaimana tahapan untuk penulisan tugas akhir. Ya. Nah, sesudah kita menyelesaikan chapter 4, saya harap nanti Anda semua sudah bisa membuat proposal penelitian untuk masing-masing rencana penelitiannya. Ya. Nanti 2 minggu dari sekarang, Anda akan mempresentasikan masing-masing ya, rencana penelitiannya. Nah, nanti coba Anda perhatikan bagaimana dari mulai chapter 1, chapter 2, chapter 3, dan di chapter 4 ini yang membahas literatur review, systematic literature review, kemudian pengorganisasian sebuah proposal penelitian, dan tentu saja tahapan-tahapan untuk penulisannya. Paham ya? Jadi sesudah kuliah hari ini Anda sudah bisa menyusun proposal penelitiannya. 2 minggu dari sekarang, nanti Anda kumpulkan. Saya yakin tentu sudah dibuat ya dari awal juga. Nah, nanti coba diedit-edit lagi sesuaikan dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Ya. Kalau perumusan masalah penelitian sudah kita bahas di chapter 1, ya, chapter 2 sudah kita bahas. Kemudian literatur review, di chapter 3 kemarin kita bahas juga, dan sekarang akan coba kita lengkapi lagi, dan hari ini juga bagaimana mengorganisasikan suatu proposal penelitian. Oke. Ya. Nanti di terakhir ada contoh kasus untuk membuat satu literatur review. Jadi kebetulan saya sudah menyusun satu paper dan sudah di-publish, itu sudah terpublish di IEOM nanti ya, Industrial Engineering and Operation Management Conference. Nanti Anda bisa cek. Saya akan share juga nanti ya, bagaimana cara membuat satu literatur review. Ya. Jadi apa sebetulnya tujuan untuk membuat literatur review? Sesudah masalah kita bisa formulasikan di bab 1 ya, di latar belakang. Tentu saja sebetulnya bab 1 dan bab 2 itu ini kalau pelaksanaannya tidak sekuensial, tidak bab 1 terus bab 2, enggak ya. Tapi itu bolak-balik, itu iteratif ya. Anda observasi ke pabrik atau ke perusahaan gitu ya. Anda ngobrol, Anda diskusi dengan supervisor, dengan operator. Anda lihat ada problem di situ, Anda ingin meyakinkan itu problem atau bukan, Anda buka literatur. Ya, itu seperti itu kalau di kenyataannya. Jadi ada proses yang iteratif, simultan, ya, bareng dilaksanakannya. Ini kita tidak jelas di sini, kita lihat lagi literatur dan seterusnya. Ya. Nah, kalau per definisi, kalau dari definisi buku-buku tentang research metodologi, gitu ya, tentang metode-metode riset, didefinisikan bahwa tujuan kita membuat satu review dari literatur yang akan kita jadikan dasar dalam penelitian, itu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai peneliti mengerti, gitu ya, mengerti, ya, memiliki pengertian yang baik mengenai latar belakang dari topik riset kita. Saya ambil contoh kemarin dari studi kasus yang sudah pernah kita diskusikan. Tadi misalnya yang ditanya oleh Muhaimin tentang manajemen tools, gitu ya. Nah, kita harus punya pengertian yang baik, harus punya pemahaman yang baik bahwa di industri manufaktur IKM itu manajemen tools sangat urgent. Ya, kenapa sangat urgent? Karena 5-15% cost produksi, gitu ya, biaya produksi itu ada pada pembelanjaan tools. Oleh karena itu, kalau kita bisa menghemat pembelanjaan tools, maka kita juga bisa menghemat biaya produksi. Kalau kita bisa menghemat biaya produksi, maka dengan harga jual yang tetap, artinya profit dari per produknya akan naik, begitu ya. Nah, kita harus punya pemahaman itu. Pemahaman itu didapat dari mana? Tadi tentu saja kita melakukan observasi ke IKM-nya,
ya, bahkan di kasus yang itu ke beberapa IKM, karena di IKM jangan-jangan hanya menjadi karakter dari satu perusahaan saja, ya, karena begitu beragam di IKM itu, maka dilakukan penelitian di beberapa IKM. Oh, ternyata karakteristiknya sama, berarti ini menjadi problem bersama, gitu ya, tentang manajemen tools ini. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat manajemen tools, gitu ya? Nah, peneliti mencari literatur bagaimana cara untuk mengelola satu tools supaya bisa terkendali dan ujungnya tadi ada penghematan terhadap biaya tools. Pada saat dia studi literatur ditemukanlah metode yang namanya decimal way yang biasa dipakai untuk perpustakaan. Nah, itu didapat dari studi literatur. Baru kemudian bisa nggak dianalogikan? Nah, apa yang menjadi dasar analogi dalam pemodelan? Dibaca lagi teori-teori tentang pemodelan sistem. Ternyata dalam teori pemodelan sistem bahwa kita bisa menggunakan metode analogi untuk memodelkan dari satu sistem terhadap sistem yang lain. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Di studi literatur lagi. Syaratnya adalah misalnya apa kemarin kita sebutkan ada kesamaan karakter. Yang kedua ada kesamaan struktur. Ya, oleh karena itu punya keyakinan bahwa dari metode decimal way itu bisa kita analogikan terhadap metode manajemen tools di IKM. Paham ya sampai situ ya? Paham? Oke, ya. Itu tujuan dari studi literatur. Jadi kita supaya kita sebagai peneliti ini punya pemahaman yang baik tentang latar belakang dilakukannya penelitian pada satu topik tertentu, gitu ya. Kemudian kita bisa menentukan kira-kira dari permasalahan yang kita definisikan itu, calon solusinya itu dengan menggunakan metode apa. Ya. Bisa nggak Pak kalau diselesaikan dengan pemikiran sendiri? Pernah ada yang nanya seperti itu tuh. Pemikiran sendiri itu kan harus ada dasarnya. Ya, dasarnya apa? Dari penelitian terdahulu. Kita dapat dari mana penelitian terdahulu? Dari studi literatur. Jadi studi literatur ini adalah satu backbone dari penelitian supaya kita tidak ngawur dalam melakukan penelitian. Ya, seperti yang kemarin kan yang studi yang terakhir kemarin ya, yang LOMC itu pada setiap postulat argumentasi dari peneliti gitu ya, itu ada dasarnya. Sehingga penelitian itu relatif kokoh begitu ya untuk setiap metode yang digunakan. Oke. Nah, yang kedua, tujuan dari literatur review, dari kita membaca literatur gitu ya, mereview itu tidak hanya membaca ya, tapi memahami, kemudian kita membuat satu struktur tertentu dari literatur yang kita baca. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa riset yang akan kita lakukan ini sifatnya original, ya, sifatnya original. Jadi ada aspek kebaruannya, ada aspek novelty-nya. Walaupun untuk level S1 ini, ya untuk Anda melakukan penelitian tugas akhir di level S1 dititik beratkan kepada problem solving gitu ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan satu masalah di perusahaan gitu ya. Tapi itu tetap akan solusi yang kita usulkan itu tetap basisnya adalah dari satu studi literatur yang baik. Jadi akan terlihat originalitasnya. Saya ambil contoh tadi, sepanjang pengetahuan saya belum ada manajemen tools yang menggunakan metode decimal way. Kenapa? Karena metode decimal way itu biasanya dipakai di perpustakaan. Ini dipakai di manajemen tools. Kemudian yang kedua, di kasus yang kedua, grup teknologi itu umumnya dipakai di pengelompokan mesin. Nah, pada penelitian yang sudah kita bahas, studi kasusnya, itu kita gunakan untuk menempatkan produk-produk di gudang industri retail. Nah, itu original, ya. Kemudian yang LOMC, begitu ya, kemarin Load Oriented Manufacturing Control, gitu ya. Originalitasnya adalah dia memadukan dengan manajemen project. Padahal di literatur LOMC-nya sendiri
itu base-nya bukan manajemen project. Ya. Kemudian dipadukan dengan penentuan direct labor cost untuk meminimasi biaya upah langsung, ya. LOMC itu biasanya tidak ada hubungan dengan penentuan biaya upah langsung. Nah, di penelitian ini digunakan sebagai cara untuk menentukan atau untuk meminimasi biaya upah langsung. Nah, itu originalitasnya di situ. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, yang lagi IG Live, ini mah kita diskusi pada hari ini ya, teman-teman ya. Mengisi malam minggu yang tidak punya pacar. Ya, jadi ada di kelas kita. Baik. Kecuali Muhaimin, sebetulnya Muhaimin itu ada pacarnya. Tapi hari ini libur ya, Min ya. Iya Pak, libur dulu, ada kelas. Ada kelas ya. Oke, tapi kalau minggu depan kita bisa di hari Rabu lagi ya. Oke, apa yang dibahas di literatur review ini ya. Nah, dalam literatur review kita akan melihat gitu ya, atau kita akan menunjukkan isu-isu yang sudah dibahas pada penelitian sebelumnya. Misalnya tadi LOMC itu banyak dibahas di industri manufaktur ya, untuk sistem produksi yang basisnya job shop. Nah, itu kita baca tuh ya. Sampai akhirnya kita ketemukan bahwa dalam literatur yang kita baca tidak ada tuh LOMC yang dihubungkan dengan minimasi upah kerja langsung. Ya. Begitu tidak ada, oh berarti ini adalah prospek untuk kita bisa mengembangkan ke arah sana. Kenapa kita mengembangkan ke arah sana? Karena kita ada kasusnya pada saat kita observasi di lapangan. Ya. Jadi pemantik pertamanya buat kita ya, pemantik pertamanya adalah pada saat kita observasi di industri atau di lantai pabrik. Itu pemantik utamanya. Ya. Nah, dari situ baru kita berangkat ke studi literatur. Jadi kalau di chapter 1 gitu ya, kita melakukan pendekatan apa? Pendekatan induktif ya. Pendekatan induktif itu artinya kita melihat experience, melihat contoh kasus, kemudian kita lihat dari contoh kasus itu ke arah literaturnya. Nah, pada saat kita membaca literatur, itu kita sudah melakukan pendekatan deduktif. Oleh karena itu, dalam penelitian teknik industri di chapter 1 kita sudah bahas bahwa pendekatan kita adalah induktif dan deduktif. Kita padukan ya. Nah, ini yang membuat pendekatan induktif dan deduktif yang kita padukan ini yang membuat angle dari setiap penelitian itu akan berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, walaupun objek penelitiannya sama. Ya, karena disitulah seni atau menariknya itu di situ dalam penelitian. Ya. Contoh kemarin yang sudah kita diskusikan, penelitiannya Citra dengan penelitiannya Nina, ya, yang LOMC itu objeknya sama, ya, kemudian tempat penelitiannya sama, tetapi sudut pandang cara menelitinya berbeda. Ya, nah itu yang dimaksud dengan isi dari literatur review ini. Ya, kita akan punya sudut pandang yang kayak nanti dari hasil penelitian ini. Nah, dalam literatur review tadi ya, selain kita melihat isu-isu yang sudah dibahas pada penelitian sebelumnya, kita juga akan melihat, akan memprediksi kira-kira isu apalagi yang bisa dibahas dari topik yang sedang kita teliti. Ya, tadi untuk menentukan novelty tadi. Kita juga bisa lihat bagaimana korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain, bisa melihat kontradiksi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kita juga bisa melihat adanya gap, gitu ya, adanya perbedaan antara satu literatur dengan literatur yang lain. Adanya gap itu akan memperkaya kita untuk melakukan penelitian berikutnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasi key review dan key papernya ya. Bagaimana cara membaca papernya saya sudah bahas di chapter 3 dan chapter 2. Kita sudah diskusikan
Bagaimana cara kita men-search paper-paper yang berhubungan dengan penelitian kita. Ingat lagi ya, boleh pakai Google Scholar ya. Wah, sebentar ini ternyata Zoom-nya bentrok. Sebentar ya. Kita ganti aja. Zoom-nya bentrok, Pak Andri. Wah, ini ada Andi Hakim juga. Lagi di mana, Kakak? Ada Adam Bilal juga. Ya. Ini masih ada ya? Masih, Pak. Oh, masih ya. Tadi tiba-tiba keluar ya? Screen-nya nggak ada sekarang. Gimana? Ren? Screen-nya nutup. Oh, oke. Tapi tadi ini ya ketutup sebentar ya? Keluar Zoom ya? Enggak, Pak. Oke, oke. Tadi di saya keluar Zoom. Kita lanjutkan. Oke, tapi cukup jelas ya apa yang kita diskusikan ya? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, cara menemukan masalah sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas. Tadi dari hasil observasi, artinya ada pengalaman pribadi ya, kalau dari hasil observasi itu. Nah, ini akan membuat angle satu peneliti dengan peneliti yang lain itu akan berbeda. Ya. Yang kedua adalah dari literatur review, tadi kita bisa melihat di literatur review tentang LOMC biasanya menyangkut penjadwalan job pada sistem manufaktur job shop. Ya. Tidak ada yang membahas direct labor cost. Nah, ini satu peluang untuk kita membahas direct labor cost. Nah, itu fungsi dari systematic literatur review, ya SLR. Nanti di ujung akan saya tunjukkan salah satu contoh dari SLR ini. Yang kedua adalah tentang proposal riset. Ya, apa itu proposal riset? Proposal penelitian yang nanti akan Anda buat, ya, bab 1, bab 2, bab 3. Oh ya, sebelum Anda nanti mengajukan seminar usulan penelitian, ya, lihat dulu kelengkapan administrasi ya. Di kelengkapan administrasi itu ada judul, ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ya. Kemudian baru bab 1, bab 2, bab 3, kemudian ada daftar pustaka. Ya, kalau perlu ada lampiran, Anda lampirkan. Ya. Itu dilengkapi dulu semua tuh. Nah, saya sering menemukan di proposal riset itu cover, habis cover langsung bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini secara administrasi Anda tidak lolos untuk melakukan seminar penelitian. Ya, jadi jangan sampai kita sudah susah membuat proposal, ternyata tidak di ACC untuk melakukan seminar proposal penelitian karena Anda tidak cermat dalam melengkapi isi proposal secara administrasi tadi. Ya. Jadi lengkapi, jangan lupa gitu ya, selalu dilengkapi dari mulai cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, baru kemudian chapter 1, chapter 2, chapter 3, kemudian daftar pustaka, kalau ada lampiran Anda lampirkan. Ya. Itu syarat pertama yang harus kita ikuti. Aturan mainnya harus kita ikuti dulu. Ya. Nah, nanti baru ada dari komisi penelitian di Prodi nanti baru akan masuk ke
tahap substansinya. Jadi ini proposal tentang ini, siapa nanti pengujinya dan pembahasnya dan seterusnya. Ya baru ke situ. Ya jangan lupa ya, itu yang hal-hal yang kadang-kadang disepelekan tetapi membuat Anda menjadi terhambat kalau tidak dipenuhi. Ya. Nah, dalam proposal penelitian itu biasanya adalah menunjukkan suatu pernyataan eksplisit gitu ya mengenai masalah yang akan diteliti, itu yang ada di bab 1 ya, di latar belakang penelitian ya, di tujuan penelitian, di asumsi yang digunakan ya, di pembatasan penelitian gitu ya. Lalu kemudian di state of the art-nya ya, di posisi penelitian ya. Jadi proposal penelitian itu menunjukkan satu pernyataan yang eksplisit mengenai masalah yang akan kita teliti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan pendekatan yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah itu. Nah, ini pendekatan yang akan kita gunakan, ini berkaitan dengan bab 2 dan bab 3. Bab 2 adalah studi literatur, bab 3 adalah metode penelitian. Ya. Jadi tidak sulit sebetulnya asal kita mau duduk ya menuliskan apa yang sudah kita observasi di perusahaan, apa yang sudah kita baca dalam studi literatur. Yang kedua, proposal riset atau proposal penelitian itu akan menunjukkan kepada pembimbing Anda ya, kepada supervisor. Supervisor itu pembimbing ya, bahwa Anda sebagai peneliti sudah punya pemahaman yang jelas, sudah mengerti dengan baik ya tentang riset yang akan Anda lakukan. Riset yang akan kita lakukan ya, itu juga sudah menyangkut riset-riset sebelumnya dari studi literatur tadi. Ya. Jadi sudah menyangkut riset sebelumnya, sudah menyangkut riset problem, dan prosedur untuk melakukan riset. Jadi sekali lagi, proposal penelitian itu merupakan satu pernyataan eksplisit dari kita sebagai peneliti, gitu ya, untuk menyampaikan tentang masalah yang akan kita teliti, latar belakangnya, kemudian pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian yang akan kita lakukan, gitu ya, kemudian solusi yang akan kita tawarkan. Yang kedua, dengan proposal penelitian, kita meyakinkan pembimbing kita atau supervisor kita, gitu ya, dosen pembimbing Anda, bahwa Anda sudah punya pemahaman yang baik tentang riset-riset yang akan dilakukan, serta di dalamnya itu ada riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga nanti akan ada kelihatan beda antara penelitian yang akan Anda lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Nah, itulah yang kita sebut tadi sebagai novelty atau sebagai kebaruan dari penelitian kita. Ya, itu tentang proposal research. Nah, isinya, baru ya, isinya yang pertama dalam proposal itu di chapter 1 ya, ada latar belakang penelitian ya. Anda jelaskan latar belakang penelitian mengapa Anda tertarik untuk melakukan penelitian tentang satu topik tertentu. Sudah kita bahas di chapter 1, chapter 2. Ya. Yang kedua adalah Anda tentukan tujuan risetnya. Ya. Misalnya dari contoh kasus yang sudah kita bahas, tujuan dari riset adalah untuk meminimasi direct labor cost. Ya. Kalau yang di LOMC. Untuk meminimasi waktu picking time, ya, waktu pengambilan produk. Kalau pada saat kita membahas kasus yang di industri retail, ya, untuk meminimasi waktu grinding buffing, untuk di contoh kasus yang pertama, ya, yang di pabrik otomotif, pabrik mobil, ya. Nah, itu tujuan risetnya, ya. Kemudian Anda jelaskan juga riset-riset sebelumnya, ya. Kemudian usulan, cara untuk penyelesaiannya akan menggunakan metode apa. Anda sudah mulai diskusikan di situ, sudah mulai Anda tuliskan. Kemudian juga tahapan dan waktu riset, Anda juga harus tuliskan dalam proposal penelitian ini. Kemudian fasilitas, resources, dan peralatan yang dibutuhkan.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Kelihatannya ada yang mau nanya. Siapa ya yang mau nanya ya? Nggak ada. Ada suara-suara. Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Kalau tidak ada kita teruskan. Nah, ini strukturnya. Ya, tadi isinya seperti ini. Ada latar belakang, ada tujuan, ya, ada riset sebelumnya, kemudian usulan, cara penyelesaiannya akan menggunakan apa, ya, lalu tahapan dan waktu riset. Nah, Anda harus tuliskan biar Anda sudah punya jadwal sendiri kapan mau lulus, ya. Jadi harus Anda tuliskan tahapan dan waktu risetnya. Ya. Semester 8 tentu saja Anda harus sudah lulus, ya. Jadi dijadwalkan semuanya maksimum itu di semester 8 sudah lulus. Ya. Oke, kemudian strukturnya, nah, yang pertama adalah tadi latar belakang. Di latar belakang Anda menjelaskan ya bagaimana proses atau bagaimana latar belakang sampai Anda tertarik kepada satu topik tertentu. Ya. Tunjukkan bahwa topik tersebut memang menjadi masalah yang urgent, harus segera diselesaikan di tempat Anda melakukan penelitian. Ya. Contoh misalnya yang manajemen tools, bahwa manajemen tools itu urgent untuk segera dibuat di industri kecil manufaktur. Kenapa? Karena 5-15% biaya produksi adalah biaya untuk belanja tools. Ya, seperti itu. Yang di industri retail, bahwa waktu picking time itu harus benar-benar kita minimasi. Kenapa? Karena waktu operasi di industri retail, waktu operasi pengambilan produk gitu ya, itu sebagian besar ada di waktu transportasi, waktu searching, dan waktu picking time-nya, waktu pengambilan produknya. Oleh karena itu perlu metode yang bisa meminimasi waktu-waktu tersebut. Nah, itu kelihatan bahwa memang ada urgensi untuk kita melakukan penelitian di bidang tersebut, dan solusi yang kita peroleh di bidang tersebut gitu ya akan berkontribusi signifikan terhadap baik itu biaya produksi perusahaan gitu ya, ketepatan penyelesaian produk dan sebagainya, tergantung pada topik penelitian. Kemudian dalam latar belakang juga Anda coba nanti deskripsikan mengenai situasi umum yang memadai gitu ya, sehingga pembaca bisa mengapresiasi apa yang Anda tuliskan. Ya, pembacanya siapa? Pembacanya ya supervisor Anda, dosen pembimbing, dan menguji. Ya, kalau Anda sudah lulus, ya pembacanya nanti adalah adik kelas Anda. Nanti juga akan dipublikasikan dalam jurnal atau dalam conference, dalam seminar. Berarti pembacanya adalah audiens pada seminar dan conference tadi. Ya. Jadi buatlah dengan sungguh-sungguh, gitu ya, buatlah dengan baik. Dan yang paling utama, penelitian ini adalah tempat yang sangat baik buat Anda untuk berlatih, gitu ya. Berlatih menyiapkan diri pada saat nanti Anda bekerja, gitu ya. Saat bekerja itu kan akan selalu mengidentifikasi masalah dan akan selalu mencari solusinya. Ya, siapa nanti yang akan mengidentifikasi masalah? Ya Anda dan timnya. Yang mencari solusi siapa? Anda dan timnya. Nah, ini adalah tempat yang baik untuk Anda berlatih supaya nanti pada saat bekerja gitu ya, nanti Anda sudah tahu tahapan-tahapan, sudah tahu cara-cara. Seperti itu. Saya sering sampaikan ke siswa-siswa saya bahwa kalau Anda bekerja, Anda rasanya seperti tiap hari membuat skripsi. Hanya bedanya tidak dituliskan dalam sebuah laporan. Ya, karena tiap hari Anda akan ketemu banyak masalah kan, yang Anda sudah bekerja sudah pasti merasakan, setiap hari akan ketemu banyak masalah, dan masalah itu harus selalu dipecahkan. Kalau tidak, nanti konsumen kecewa, kalau konsumen kecewa dia tidak beli lagi, kalau tidak beli lagi maka demand kita turun, kalau demand kita turun, profitnya pasti turun, kalau profitnya turun maka keberlanjutan perusahaan akan terancam. Ya, seperti itu. Oke, itu di latar belakang, dan juga Anda bercerita gitu ya tentang posisi penelitiannya berdasarkan literatur yang sudah kita baca tadi. Kemudian juga Anda diskusikan, Anda tuliskan manfaat dari solusi yang nanti akan Anda tawarkan.
Nah, kemudian rumusan masalah, yang kedua tadi latar belakang ya, yang kedua adalah problem formulation atau rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah Anda jelaskan secara eksplisit mengenai masalah yang Anda observasi tadi. Ya. Kemudian ada lingkup studi, ya pembatasan-pembatasannya. Tadi misalnya kalau Anda, saya ambil contoh yang pembuatan panel listrik ya. Yang pembuatan panel itu perusahaan itu membuat banyak produk, tetapi di penelitian itu hanya dibatasi pada pembuatan panelnya saja. Nah, itu adalah pembatasan-pembatasan masalah yang kita boleh lakukan pada saat kita melakukan penelitian. Kemudian asumsi, ya, asumsi itu menunjukkan dari mana titik berangkat penelitian kita. Misalnya kita asumsikan bahwa demand-nya itu sudah diketahui, artinya sifatnya deterministik. Walaupun kalau di sistem real, saya sering cerita bahwa perusahaan itu tiap hari akan menerima pesanan, ya perusahaan yang sedang ongoing akan tiap hari menerima pesanan, dan tidak mungkin pesanan itu kita tolak. Misalnya, oh pesannya 2 minggu lagi ya, karena jadwalnya sudah kita firmkan, sudah kita jalankan, kan nggak bisa seperti itu. Setiap pesanan pasti akan kita terima, dan setiap pesanan itu ada besar kemungkinan akan merubah jadwal yang sudah kita buat. Nggak masalah, kita reschedule lagi jadwalnya, begitu ya. Tidak apa, fungsi kita sebagai PPIC, begitu ya, adalah membuat jadwal, merevisinya, kemudian merilisnya di lantai pabrik. Ya, itu komunikasi saja yang harus kita perhatikan supaya perubahan-perubahan itu tidak membuat kesel orang di lantai pabrik. Gitu. Ya, nah ini di struktur proposal penelitian. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Belum ada, Pak. Ada ya? Ini di IG ada alumni, ada Rita, apa kabar Rita? Ada Somiatul juga, apa kabar Somiatul ya? Long time no see ya. Kemudian juga di proposal riset ini, di struktur proposal riset ini, kita tuliskan juga pendekatan yang akan kita gunakan, approach-nya apa. Kemarin di contoh kasus, enak ya kalau sudah kita diskusi contoh kasus kemarin, pendekatannya ada yang menggunakan grup teknologi untuk yang industri retail, ada yang menggunakan load-oriented manufacturing control, ya. Ada yang menggunakan project management, ada yang mengintegrasikan project management dengan load-oriented manufacturing control. Contoh, itu adalah pendekatan yang akan kita gunakan. Ada yang menggabungkan load-oriented manufacturing control dengan theory of constraint. Ya, itu contoh-contoh yang menarik. Ya. Kemudian yang keenam adalah bahan, peralatan, dan lingkungan yang mendukung. Ya, di beberapa kasus nanti mungkin belum saya sampaikan, ada kakak kelas Anda yang penelitiannya melakukan eksperimen, ya, merancang satu eksperimen, dan eksperimen itu kemudian dilakukan. Ya, saya ambil contoh misalnya ada yang punya Agung, ya, ada di jurnal teknik, Anda bisa lihat di terbitan bulan Desember. Di jurnal Agung itu bercerita tentang penelitian di industri alat peraga pendidikan. Ya, dia menemukan satu setting mesin yang diduga bisa lebih meminimasi biaya, gitu ya. Kemudian dia ajukan ke manajemen untuk dilakukan eksperimen. Manajemennya merasa yakin, gitu ya, itu akan meminimasi biaya. Akhirnya difasilitasi untuk melakukan satu eksperimen. Nah, dia menggunakan mesin, walaupun yang skalanya untuk pilot plant. Ya, jadi belum ke lantai produksi, karena lantai produksi tidak bisa diganggu, akhirnya ditempatkan di lab mesinnya untuk yang skala pilot. Nah, disitulah dia bermain dengan mesin itu, ya, dia main-main dengan waktu proses, main-main dengan settingan mesin, dan seterusnya. Dan akhirnya memang penelitiannya, hasil penelitiannya menggembirakan karena sesuai dengan hipotesanya, itu akan meminimasi biaya produksi.
Nah, itu contoh. Kalau seperti itu kita harus tuliskan juga bahannya apa saja, peralatannya apa saja, gitu ya. Kemudian hal-hal lain yang perlu disampaikan pada saat eksperimen apa saja. Di situ dilaporkan, dituliskan. Oke. Nah, ini contoh dari bukunya Cooper. Anda nanti bisa lihat di bukunya Cooper, ya. Proses penyusunan satu proposal penelitian. Jadi Anda bisa cek di sini. Ini sudah secara garis besarnya sudah kita bahas tadi, ya. Nanti silakan Anda cek lagi. Dan jangan lupa, ya, di sini juga penelitian Anda juga akan menyangkut budget, begitu ya. Jadi Anda harus pertimbangkan betul, ya. Tadi kalau melakukan eksperimen, itu kan kalau Anda melakukan sendiri budgetnya akan sangat besar. Oleh karena itu Anda harus cari cara bagaimana meyakinkan manajemen agar manajemen bisa mengakomodasi rencana riset atau rencana eksperimen itu. Sehingga perusahaan membantu untuk pengadaan material, pengadaan mesin, pengadaan operator, begitu ya. Nah, itu sangat beruntung kalau Anda bisa meyakinkan itu. Ya. Nah, ini juga sama dari riset proposal proses, ya. Kita lakukan ini dari buku Cooper ini penelitian untuk di satu perusahaan tertentu, ya, dilakukan secara internal. Kalau kita ya mirip lah, ya, kita seolah-olah kita ini adalah, kan kita nanti observasi ke pabrik, ya, ke industri. Nah, seolah-olah kita adalah karyawan dari pabrik itu, sehingga kita melakukan proses rencana penelitian secara internal bahwa kita adalah bagian dari perusahaan tempat kita melakukan penelitian. Ya, seperti ini prosesnya. Ya. Oke, tentu diawali dari research question, ya, dari pertanyaan penelitian yang kita peroleh dari hasil observasi, dari hasil studi literatur yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, kemudian perhatikan budget tadi, ya, budget penelitiannya. Walaupun kita beruntung karena kita banyak dibantu oleh perusahaan-perusahaan tempat kita melakukan penelitian, ya, mahasiswa kita hampir sebagian besar lah tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan penelitian karena dibantu oleh perusahaan, ya, dibantu mesinnya, dibantu materialnya, dibantu operatornya, gitu. Tinggal Anda lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Karena perusahaan tempat kita melakukan penelitian sudah berkorban, artinya mereka juga harus mendapatkan gain, mendapatkan manfaat dari kehadiran kita di perusahaan mereka itu. Ya. Oke. Ya, ini sudah kita diskusikan, ya. Nah, ini pengembangan proposalnya, ini juga dari bukunya Cooper, nanti Anda bisa cek, atau Anda bisa juga dilihat di bukunya Umas Karan juga mirip, sama, ya. Tadi sudah saya bahas detailnya. Oke, itu mungkin yang bisa kita diskusikan pada hari ini tentang penyusunan, tentang sistematik literatur review, kemudian penyusunan proposal, dan penulisan tugas akhir. Ya. Nah, sekali lagi tadi 2 minggu dari sekarang, gitu ya, Anda sudah menyelesaikan. Saya harap Anda sudah menyelesaikan proposal penelitiannya. Dan 2 minggu dari sekarang nanti saya ingin mendengar presentasi dari masing-masing proposal yang Anda buat. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Seru juga ini, kayak ini. Pak, Seru-seruan. mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tanya, Pak. Pratomo, silakan. Ya. Kalau di jurusan teknik industri itu tugas akhirnya itu harus berupa skripsi atau bisa juga jurnal gitu ya, Pak, jurnal penelitian. Oh, gini, Pratomo, ya. Nanti Anda dengan dosen pembimbing, ya, dengan dosen pembimbing sesudah skripsinya jadi, nanti berdua dengan dosen pembimbing itu disarikan lagi untuk menjadi sebuah jurnal. Jadi penelitian Anda yang 50 halaman, 60 halaman gitu ya, nanti akan disarikan bersama dengan dosen pembimbing menjadi 8 halaman, menjadi 6 halaman untuk bisa
submit ke jurnal. Karena untuk di jurnal itu nanti ada teknik tersendiri. Nah, itu nanti dengan pembimbing ininya, proses pembuatannya. Ya. Jadi kalau untuk tugas akhirnya bentuknya adalah skripsi. Nanti kan yang Anda seminar, yang Anda uji sidang itu kan skripsinya. Gitu, Pratomo. Nah, nanti dari hasil penelitian yang sudah jadi skripsi itu nanti akan disarikan lagi oleh Anda dan pembimbing berdua untuk dijadikan format jurnal, untuk disubmit ke jurnal. Nah, jurnal juga macam-macam, ya. Ada yang terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 tuh ya. Ada yang disubmit ke jurnal internasional, ya ada beberapa. Ada yang ke conference, ada yang ke seminar. Gitu, Mas Pratomo, ya. Jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ya. Pembimbingnya udah ada, belum ada ya sekarang mah ya? Belum, Belum ya. sama kan belum tahu nanti TA-nya juga apa, ada ide apa gimana, masih takutnya di situ sih Pak. Ya. Nah, saya sarankan ya kalau untuk kelas karyawan seperti kita ini, seperti Anda begitu, penelitiannya di tempat kerjanya aja. Ya. Supaya sudah paham dengan sistemnya. Penelitian di tempat kerja Anda, KP juga di situ, penelitian di situ, sehingga Anda lebih cepatlah paham tentang kondisi di perusahaan karena memang kerja di situ. Ya. Kemudian juga ada penghematan waktu. Jadi 8 semester bisa selesai betulan gitu. Seperti itu. Itu keuntungannya yang kelas mahasiswa yang sudah bekerja itu di situ. Ya. Kalau yang belum bekerja, nanti kan KP ya semester ini ya. Nah, KP-nya itu nanti sudah Anda desain untuk sekaligus dengan tempat penelitian. Jadi data-data KP bisa jadi data pendahuluan untuk atau jadi penelitian pendahuluan untuk penelitian tugas akhir. Kan jadi menghemat banyak waktu. Ya. Pak, izin bertanya lagi Pak. Boleh, Biasanya silakan. kelas malam itu seringnya mengangkat dengan tema apa ya Pak? Kalau boleh tahu apa tuh Ya. disarankan dari Bapak gitu, pengalaman Bapak. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kelas karyawan itu umumnya penelitiannya di tempat kerja masing-masing. Ya, misalnya ada yang kerja di tekstil, penelitiannya di tekstil, bahkan ada yang di bagian produksi, maka dia melakukan penelitian di bagian produksi di pabrik tekstil itu. Ada yang Iya, kerja Pak. di rumah sakit, ada tuh ya, yang kerja di rumah sakit, di bagian farmasi, nah dia melakukan penelitian untuk penentuan jumlah obat yang optimum di apoteknya. Nah, seperti Iya. itu. Ya. Ada yang maksud saya seperti ini Pak, maaf ya sebelumnya. Kayak mengangkat judul tema yang mengacu dari, kan pasti ada acuan mata kuliah ini atau mata kuliah ini gitu Pak. Oh iya, Jadi, pastilah. Ya. merancang sistem apa atau bagaimana gitu. Ya, pastilah. Kalau yang management tools misalnya ya, yang management tools itu berarti background-nya dia sudah paham tentang sistem informasi, ya, dasar-dasar komputer, ya, dasar-dasar jaringan, sudah paham tuh. Itu yang untuk penelitian-penelitian di perancangan sistem informasi, ya. Kemudian kalau yang seperti kemarin di penjadwalan, berarti background-nya dia meminati dan menguasai bidang-bidang sistem produksi, perencanaan pengendalian produksi, ya. Nah, itu yang di lantai pabrik. Nah, ada lagi yang di retail, yang di retail berarti yang dia bahas yang supply chain management, ya. Itu ke sana arah-arahnya. Ada yang di perancangan alat bantu. Kalau di perancangan alat bantu banyak yang background-nya di ergonomi gitu, ya. Di lab-lab perancangan sistem kerja, itu ilmu-ilmu di situ dipakai untuk di perancangan alat bantu, ya. Seperti itu, Pratomo.
Ini hadir juga nih kakak kelas Anda yang dulu melakukan penelitian di industri retail yang sudah kita bahas. Nih, ada di IG hadir hari ini. Ini juga ada yang sedang TA, udah lama nggak selesai nih. Ya. Oke, jelas Pratomo? Jelas ya? Mana hilang? Oke, ada yang lain? Cukup jelas? Cukup sih, Pak. Ya. Pak. Baik, kalau tidak ada, mungkin hari ini pertemuannya cukup sekian ya. Diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita di malam minggu ini. Kita buat santai karena ini malam minggu ya. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, terima kasih ya sudah memperhatikan. Nanti materinya seperti biasa akan saya share di GCR dan diskusi kita nanti akan coba saya upload di YouTube ya seperti biasa supaya bisa Anda perhatikan lebih jauh lagi. Bisa Anda putar-putar ulang gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya juga untuk yang hadir di IG Live. Ini versi hiburan gitu ya. Jadi saya coba pakai IG Live tadi. Baik, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.